Jatuh bangun dan berdarah-darah. Harus gitu. Tapi kan 1000 kali. Cukup aku milikmu dan kamu milikku. Aku tuh percaya ini Kak, gak ada lagu tuh yang gak enak. Lagu tuh semuanya enak. Siapapun kamu. Mau kamu pejabat, mau kamu superstar, mau kamu siapapun. Kamu manusia, kamu lemah, kamu tuh butuh Tuhan gitu. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus. Bebaskan suaramu. Hari ini ada Gea. Yeay! Ge, Akhirnya. aku lihat kamu, aku udah mau nangis aja. Kenapa Gak tuh? tahu, karena lagu-lagu kamu tuh membuat aku healing, tahu gak? Oh, Masya Allah. Terima Luar kasih. biasa banget. Tapi Kak. kongres untuk single terbarunya. Terima kasih. 1000 kali. Kali ini jangan nangis dulu ya. Enggak, Yang ini enggak. bucin dulu ya. Bucin. Nih, tapi lagu ini ya. Ini buat aku tuh kayak bikin aku melihat istriku langsung, oh my god, my wife gitu loh. Iya. Gitu ya, emang gitu ya lagunya ya? Aku nulis ini tujuannya tuh supaya orang-orang tuh jatuh cinta lagi sama pasangannya. Iya, bener. Itu sih kerasa banget sih, Ge. Berhasil. Itu berhasil banget ya. Karena kan yang udah berpengalaman gimana Iya. dalam berumah tangga tuh kan pasti Iya. ada ups and downs gitu Iya, kan. benar Sampai banget. kadang-kadang mungkin ada yang udah jenuh atau ada yang udah pengen menyerah. Tapi kalau misalnya introspeksi lagi mungkin ingat lagi alasan pertama ingin bersama tuh kayak oh enggak deh ya ternyata emang dia adalah untukku gitu. Iya, itu berasa banget. Gi. Karena gini ya, aku menikah sudah mau 20 tahun kan. Luar biasa kan, ya kan. Tapi ketika mendengarkan lagu kamu, ya kan, dengan segala macam yang udah aku lewati segala macam, ya tetap for me the best is her gitu. Gitu nggak sih lagunya sebetulnya? Iya kan kalau harus ngulang lagi juga mau tetap sama tetep your wife gitu kan. Iya, bener. Itu juga yang terjadi di ada satu film favorit aku. Mungkin kamu tahu sih filmnya. Apa tuh? Judulnya apa sih? Sunshine, apa sih? Eternal Sunshine. Iya. Iya. Itu Lama ya. mengingatkan. Iya. Nggak, tapi anyway ya. Gea tuh kamu kalau bikin lirik ya, kenapa kok selalu relatable sih, Gea? Emangnya itu semua pengalaman pribadi kamu atau gimana sih, Gea? Betul. Oh gitu. Aku tipe penulis yang nggak bisa dipaksa Kak kalau nulis lagu. Jadi nggak bisa nih kayak besok kamu bikin lagu tentang ini ya, begitu. Nggak bisa. Jadi aku harus benar-benar ngerasain dulu. Terus aku harus benar-benar inspirasinya lewat sendiri. Nggak bisa kayak jam 10 malam nanti aku mau bikin lagu gitu. Nggak bisa. Oke. Jadi apapun, lagi ngapain pun aku ini kalau misalnya ada inspirasi lewat, aku pasti kayak Kak bentar dulu, di voice note dulu. Oh, itu senjata rahasia kamu, voice note. Iya, akan selalu kayak gitu di pesawat, di toilet, di kemarin terakhir aku umroh. Oke. Lagi di sana, lagi umroh, aku kayak selesainya, bentar aku kayaknya dapet inspirasi gitu. Oh gitu? Dimanapun gitu. Jadi mungkin kenapa akhirnya liriknya tuh, kalau kata orang-orang dalam ya gitu. Iya. Itu karena bener-bener curahan hati apa yang aku rasain, jujur. Tapi kan tunggu deh, Melangit kamu kan sebelum kamu umroh dong? Sesudah. Umroh tahun lalu. Oh, oke, I see. Tahun lalu aku I see. umroh. Itu juga aku nggak ada planning mau rilis lagu loh Kak. Maksudnya nggak mungkin ya aku ujuk-ujuk umroh terus aku mau cari inspirasi lagu umroh gitu. Enggak dong. Enggak. Bener-bener real pengalaman spiritual. Barulah di situ aku dapet kayak sebuah perasaan yang ini aku nggak bisa nih cerita ke orang-orang gitu. Aku kayaknya gimana ya cara kasih tahu aku punya perasaan ini pas umroh. Akhirnya aku tulis lewat lagu. Aduh, enak banget ya guys ya. Punya merasakan sesuatu terus bisa nuangin ke lagu. Iya. Dan dengan natural. Gini loh, Ge. Aku kan kenal kamu kan udah lama banget ya. Oh 2018 ya Kak. Oh iya, 2018 yaitu season 9 Indonesian Idol. Nah, tapi aku udah ngelihat nih, Gea ini bukan penyanyi biasa. Maksudku gini ya, Gea. Maksudku gini. Aku inget banget salah satu hal yang bikin Gea itu tak terlupakan adalah waktu kamu nyanyi dulu ya, zaman dulu ya di Idol ya. Nyanyiin lagunya adalah apa sih? Kangen Ya? Kangen. Pokoknya tuh gila nih Gea nih. Oh iya aku ngimprov ya. Iya. Oh, iya. Itu dimana aku tahu Gea ini bukan
penyanyi aja? Itu sebenarnya bisa dibilang strategi nggak ya Kak? Dulu itu aku kan minder ya sama teman-teman. Kan bukan karakter sih, teknik vokal aku di angkatan aku tuh bisa dibilang biasa banget. Terus vokalku tuh bukan yang kuat dan powerful gitu. Jadi aku ya udah, berarti aku harus bisa membawakan lagu ini dengan enak dan dengan penuh surprise gitu. Jadi waktu itu aku menyiasatinya, ya udah deh ini lagunya aku bikin segaya aku banget gitu. Jatuhnya jadinya ngimprove kan gitu. Nah untungnya beberapa lagu takarannya pas, karena improve juga kalau kebanyakan kan too much ya. Tapi kamu dapat itu dari mana? Oke, aku tahu kalau nggak salah kamu kuliah musik nggak sih dulu? Kuliah musik betul. Dulu tuh aku pas idol semester 5. Oke. Berarti kamu emang udah musisi lah dari dulu ya? Iya nggak sih? Berarti bisa dibilang gitu dong. Belajar musik. Bener. Nah, berarti waktu zaman idol itu kamu sudah nulis belum sih? Belum. Aku belum berani. Bahkan sampai single aku yang ke berapa ya Kak? Ke-7 apa? Aku masih ditulis pokoknya aku udah debut. Rinduku. Itu ditulisin. Oke. Terus beberapa lagu berikutnya juga masih ditulisin. Sampai akhirnya aku berani ngasih demo itu ke Ayan Araku, terus aku kayak dipaksa sebenarnya waktu itu bukan dipaksa, kayak kamu ada nggak lagu, coba aku dengar, kalau bisa nulis ada sih Kak, tapi nggak berani. Udah sini aku kasih denger aja. Makanya makasih buat Kak Keke, kalau bukan karena Kak Keke mungkin aku nggak percaya diri ya. Semenjak waktu itu ada lagu aku yang di approve, ya udah habis itu aku ya udah deh kalau gitu aku coba lagi gitu. Lagu apa waktu itu? Bucket List kalau nggak salah. Yang sama Boy William itu? Sama Boy William, bener. Itu Kakak tahu aja sih. Pertama kali kamu nulis. Iya. Itu kan lagunya playful banget ya Kak. Iya. Liriknya tuh agak nyeleneh lah gitu, kayak bermain salju, mengendarai limousin ya. Namanya juga anak umur berapa waktu itu ya, baru 20-an awal, masih kayak lovey-dovey gitu ya. Jadi liriknya belum yang jiwa yang bersedih. Oke. Iya, itu masih baru-baru aku nulis. Nah itu bisa sama Boy gimana ceritanya? Kita satu manajemen kan, terus aku kayak pas dengerin lagu itu K-pop banget vibes-nya. Terus aku pas ngobrol sama tim, ini harus ada yang nge-rap gak sih gitu. Tim aku juga kayaknya iya yang nge-rap ya. Udah minta tolong Boy aja. Waktu itu kan Kak Boy kan sering nge-rap juga kan. Terus aku kayak, Kak Boy boleh gak bantuin aku ngisi aja, aku gak akan ngerepotin, kayak ngisi aja. Tapi fun fact-nya Kak, itu rap yang nulis Kak Boy. Oh itu bagian dia yang nulis sendiri. Dan itu aku amazed banget karena dia nulis bener-bener on the spot, dia dengerin. Terus dia beneran kayak kayak gini ya, gue ada ini nih, ada ide. Terus dia nge-rap dan aku kayak surprise banget karena itu bagus banget. Itu bagus banget secara rhyme, terus secara story itu bagus banget. Karena kalau dilihat lagunya gak nyambung nih sama rapnya, tapi dia bisa bikin cerita itu tuh kayak seru banget. Boy William. Seru banget ya. Berarti lagu itu selain titik balik kamu sebagai songwriter, juga benar-benar kolaborasi banget gak sih bersama Boy? Tapi kok terus ada bahasa Koreanya tuh? Aduh iya. Prosesnya gimana itu? Waktu itu dari label sih, dari Hits Records tuh waktu itu kepengen kayak sekalian yuk udah Korea banget nih vibes-nya, kita bikin aja versi Koreanya. Siapa tahu orang-orang Korea kalau dengerin kayak lucu ya gitu. Lucu sih, cocok banget juga. Iya. Terus aku juga ini sering perform di event Korea gitu loh Kak. Iya, jadi beberapa kali aku bawain yang versi Koreanya gitu. Kamu berarti penggemar K-pop juga? Iya, jangan dibahas dulu yang ini ya. Oh iya. Lagi rame banget. Oh iya, siap. Kalau Wibu? Wibu iya, aku juga Wibu. Kamu Wibu juga? Aku sebenarnya bukan yang akut sih, tapi aku nonton lah anime, aku suka. Apa anime favoritnya Gia Indrawari? Standar sih, Demon Slayer ya. Oh, Demon Slayer. Tapi aku juga suka Hunter x Hunter, aku suka gitu. Yang banyak sih Kak, aku kalau nonton suka-suka aja. Demon Slayer, apa yang kamu suka dari Demon Slayer? Ini kebetulan salah satu anime yang anakku tonton, itu aja aku pengen tahu aja. Gia sukanya apa sih sama Demon Slayer? Bener-bener seru sih dari grafisnya, terus juga ceritanya tuh bener-bener kayak mateng banget dipikirinnya gitu loh. Terus kan maksudnya ada yang scene-scene yang
jumping apa segala macem tuh nggak ada plot hole yang gitu-gitu menurut aku. Terus kayak bagus aja. Kayak semuanya tuh gitu perfect. Oke, aku soalnya kemarin pas ada di bioskop, nonton. Aku ngajak nonton kan, jadi aku terpaksa mencari-cari tahu sebelum aku nonton yang di bioskop, kayak ini apaan sih gitu kan. Ya udah pas nonton di bioskop, gila keren banget sih emangnya. Banget kan. Parah sih emangnya. Itu film lama banget tapi nggak berasa kayak udah selesai nih gitu. Terus kita digantungin sampai 2000 berapa? 2 berapa Demon Slayer baru ada lagi ntar. Lama apa? Lama ya. Oh banget ya. Nah, ngomong-ngomong anime, aku tadi bilang kan, pas aku denger lagu Teramini, kenapa di kepalaku tuh vibes Ghibli ya? Kayak dongeng gitu. Iya Kak. Ceritain dong, aku pengen tahu deh. Plus juga kan ini kan Teramini kan juga kemarin habis nyanyiin sama Celine ya. Di Idol 14 ya kan. Dan aku tadi juga bilang bahwa Celine tuh penyanyi yang teknikal dan dengar-dengar dia sempat nanya sama kamu juga cara menginterpretasikan Teramini itu gimana gitu. Betul. Nah, jadi aku pengen tahu nih, aku pengen deep dive ke Teramini dulu nih. Boleh. Gimana? Teramini itu aku tulisnya waktu kalau nggak salah sore-sore, kayak aku lagi di toilet deh Kak. Bukan aku nggak mau nanya sih lagi ngapain di toilet. Pokoknya tapi, iya. Tapi cuman ini doang tersirat aja kayak segala yang kau ingini akan teramini gitu. Terus apa ini? Aku langsung cari HP aku, langsung aku record. Terus kayak sisanya aku menyelesaikan lagu itu enggak di toilet, gitu. Habis itu udah. Oke. Gitu. Terus itu kan pas aku nulis, emang aku lagi down ya, memang lagi nggak oke lah Kak, secara semua hal, nggak cuman karir apa segala macam, aku lagi down, nulis. Terus aku gini, Teramini nih bahasa apa ya aku gitu kan nggak ada di KBBI. Betul, aku juga pernah dengar Teramini. Jadi orang-orang kayak kirain bahasanya Teramini, kayak terakota gitu kan. Bener. Aku nggak tahu kenapa aku Asbun gitu. Nah terus di situ aku mencoba ganti tuh Kak. Aku kayak ganti apa ya? Akan terkabulkan, akan terwujudkan apa gitu. Hampir diganti. Gak cocok, hampir diganti. Oh my god. Oke terus? Hampir diganti. Terus pas discuss, udah nggak apa-apa rilis aja gitu kata tim aku. Terus bener ya kalau dibully tolong kuatkan aku gitu. Terus ya udah kita rilis. Terus dari album aku yang pertama itu ada 10 lagu. Iya. Itu Teramini hampir nggak dirilis. Bohong banget dong. Karena produser aku bilang jelek. Produser aku ada di sini. Jadi bisa sih. Pokoknya lagunya jadi bagus karena dia bikin musiknya, dia bilang gitu. Oh gitu, kata produsernya begitu. Kata produsernya gitu. Kita timpukin apa dia. Kita timpukin sama-sama ya. Aku kasih demo ke dia, aku nyanyi. Terus dia bilang kurang dia bilang kayak gitu. Kenapa sih lagunya gini-gini mulu? Biasa aja. Terus akhirnya di skip sama dia. Akhirnya dia bikin lagu yang lain sampai udah mau kita submit albumnya. 9 lagu udah. Hah? Kok 9 lagu doang? Teramini mana? Aku bilang gitu. Biasa aja lagunya jelek. Udah bikin aja sih, aku bilang kayak udah pelengkap aja. Itu tuh bener-bener dari hati aku loh lagunya. Aku bilang kayak belum pernah aku bikin lagu tuh senangis itu, securhat itu gitu. Akhirnya pas dibikin, untungnya aransemennya dia niat ya bikinnya. Niat sih itu musiknya sih. Iya, pas udah jadi aku kayak oke lah gitu. Meskipun habis itu ada berantemnya lagi. Nah dirilis kan Kak. Oke. Waktu itu tuh main tracknya kalau nggak salah aku Terima Kasih Sudah Bertahan sama Malaikat. Iya. Yang naik Teramini. So, aku waktu itu kita ada hearing session sama MD radio. Pas mereka udah denger semuanya, mereka nanya, main tracknya apa? Terima Kasih Sudah Bertahan. Terus mereka pada gini, Teramini? Gitu. Iya, Teramini mana? Terus aku bilang, kok orang suka Teramini? Gitu. Karena menurut aku tuh berat. Memang berat makanya. Menurut aku tuh dari musik, lirik, itu berat dan dark banget kan. Iya. Aku gak expect orang Indonesia akan suka. Meskipun aku sempat dibully karena Tuhan benarkah kau makan aku, liriknya kata orang. Oh iya, oke ya. Mereka bilang pronunciation-nya diperbaiki ya, artikulasinya. Oke. Tapi berarti cerita kisah di balik Teramini ini unik banget ya. Dan of course Teramini adalah bagian dari album pertama kamu gak sih? Betul. Kan? Dan itu album yang ya tentu sangat-sangat fenomenal ya.
ada jiwa yang bersedih di sana, ya kan? Yang mana itu lagu jiwa yang bersedih tuh kayak apa ya? Gede banget itu lagu kan salah satunya. Yang paling gede banget. Itu. Nah kalau waktu jiwa yang bersedih? Sama, hampir nggak rilis itu. Aku nulis tuh kayaknya udah putus asa Kak, udah kayak oh ya udah deh aku nggak bakat nulis lagu berarti gitu. Karena nulis satu nggak naik, nulis lagi nggak naik, udah istilahnya hampir patah semangat banget gitu. Terus entah kenapa waktu itu tiba-tiba lagi merenung lewatlah inspirasi itu jiwa yang bersedih. Terus pas aku udah jadi kayak sedih juga nih lagu gitu kan. Terus aku kasih dengar ke dia, ke produser aku. Terus dia bilang kayak bagus ini gitu. Dia bilang kayak gitu. Wah bagus ini, dia bilang tumben. Teram ini aja dia bilang jelek ya kan. Iya. Terus akhirnya aku kasih ke label. Sama label ada yang bilang jangan lagunya kayak horor satu. Terus kedua jangan kan kamu image-nya Korea gitu. Jadi jangan rilis yang kayak gini kok banting setir gitu. Terus aku cuman bilang kayak gini. Ini percobaan terakhir aku bilang terserah orang mau dengar, orang mau nggak dengar. Aku cuman pengen sekali aja boleh nggak aku jujur sama perasaan aku dan aku rilis apa yang mau aku rilis gitu. Tanpa aku harus mikirin aku nulis, aduh orang Indonesia suka nggak ya? Ada aransemen yang aku pengen coba, tapi kayaknya orang Indonesia nggak suka deh. Aku capek Kak, capek gitu. Jadi ya udah kita rilis ya. Untungnya Mas Efri, terima kasih ya, anakku baik banget kayak dia fight. Udahlah kita kasih kesempatan rilis. Begitu rilis pun ya nggak expect apa-apa. Namanya juga udah nothing tulus, udah percobaan terakhir, udah kayak pasrah jatuhnya gitu. Temenku pada ngechat. Anjir, lagu lu bagus banget yang ini. Gue nangis kurang ajar Gea. Iya. Waduh, sampai teman-temanku denger berarti kan kayak terdengar ya lagunya. Iya. Barulah beberapa saat kemudian orang-orang ngebahas lagu itu sama aku. Aku belum di titik yang lagunya viral ya gitu, belum itu. Sampai akhirnya aku bawain di satu panggung. Ramai banget pas aku nyanyi, aku buka air orang ternyata pada nyanyi. Rasanya gimana Ge waktu itu? Kayak untung aku nggak berhenti waktu itu, kayak aku nangis lah Kak. Aduh, kebayang sih. Kayak selama ini tuh namanya kita penyanyi, nyanyi nge-cover lagu orang itu kita suka jobnya. Iya. Kita butuh jobnya, tapi menyanyikan lagu orang tuh rasanya akan beda banget sama lagu sendiri. Ya kan? Sense of belonging, terus juga kayak aku loh penyanyi, ini loh lagu aku gitu. Beda rasanya. Jadi waktu itu aku bener-bener nangis Kak aku. Udah habis itu aku semakin semangat. Makanya akhirnya aku bikin album Berdamai itu. Nah, itu dia pertanyaanku. Nah, kenapa? Waktu lagu lupa mulu jadi Jiwa yang bersedih. Itu kamu udah kepikiran album? Belum. Boro-boro album. Waktu itu aja aku hampir apakah jalan hidupku jadi host gitu. Oh, makanya ada podcast Bakat di situ. Benar. Iya benar. Oh gitu. Benar. Jadi waktu Jiwa yang Bersedih kamu belum kepikiran si album 10 lagu itu? Belum. Jadi setelah Jiwa yang Bersedih rilis, aku sadar akhirnya banyak orang-orang yang pengen didengar. Banyak orang-orang yang punya perasaan yang dipendam tapi tidak didengarkan orang lain, tidak bisa cerita ke orang lain, dan banyak orang yang butuh bantuan. Itu dari situ aku kayak ya udah kalau gitu selama ini kan di lagu-lagu lain aku kayak berpura-pura sempurna gitu ya, berpura-pura enggak lemah. Aku tuh pengen kelihatan kayak nggak apa-apa kok jalan hidup gue kayak gini, nggak apa-apa kok. Di album ini aku bener-bener ini jalan hidupku yang tidak sempurna, memang kayak gini adanya. Tapi aku terima dan aku berdamai gitu. Jadi aku kepengen orang-orang yang dengerin tuh kayak it's okay, hidup aku kayak gini nggak masalah. Dia juga kayak gitu, tapi dia masih berusaha. Aku kepengen semangat itu nular ke orang lain dan orang lain nggak ngerasa sendiri. Gitu. Dan nular sih. Alhamdulillah ya. Nular banget sih. Alhamdulillah. Tapi aku jadi penasaran Ge. Aku mau kembali ke pertanyaanku yang awal ya, lirik-lirik kamu.
yang sangat bisa relatable ya. Bahkan kalau kita lihat masih di lagu Jiwa yang Bersedih, apa kamu hebat ya kan? Kamu cuma tidak didengar, apa sih? Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. That's really powerful loh si kalimat itu tuh. Itu dapat dari mana, Ge? Emang apa yang membuat kamu tuh mengeluarkan kalimat itu, Ge? Aku tuh menghibur diri sendiri, Kak. Aku tuh nggak berani cerita ke orang. Aku malu cerita ke orang. Satu, aku malu. Kedua, aku takut dijudge. Ke siapa lagi aku bisa cerita gitu. Terus ya udah di situ aku di titik yang kalau aku adalah orang lain, aku akan ngomong itu ke aku. Gea, kemarilah singgah dulu sebentar gitu. Udah, it's okay, berhenti dulu. Semua ambisi yang nggak kecapai ini, tidak tercapai ini kayak berhenti dulu, nafas dulu kayak gitu. Aku kritis kalau lagu. Oke. Aku tidak mau ada lirik aku yang dirubah, misalnya ada masukan dari orang, aku nggak mau. Terus aku sekritis memilih kata tapi dan namun aja. Aku kayak lagu ini cocoknya pakai tapi atau pakai namun ya. Segitunya aku sangat kritis. Bener-bener aku saklek kalau lirik. Kalau aransemen aku bisa kayak ada opsi nih A atau B, mau yang mana? Aku bisa digoyah. Tapi kalau lirik harga mati. Melangitkanmu. Oh my God, oke. Melangitkanmu, aku kan ngupload dulu baru rilis. Itu ada lirik ini, Kak. Runtuh pertahananku dan sok kuatku. Setelah lirik-lirik lain yang puitis, ada kata sok kuat di situ. Nah, terus orang-orang bilang gini, kenapa sih sok kuatnya ganjel banget, ganti aja, ganti keangkuhanku. Bagus. Atau kesombonganku. Terus aku cuma bilang gini, enggak, aku bukan mau bilang aku sombong. Aku gak sombong, aku sok kuat gitu. Ke Tuhanku aku gak mau bilang aku sombong, aku ya sok kuat aja selama ini. Jadi lirik itu adalah bagian yang paling krusial di lagu menurut aku. Sok kuat itu. Aku ya terserah menurut orang. Oh ampun. Ya kalau denger lagu aku perhatiin deh liriknya. Karena itu aku susun kata demi kata itu. Aku akan tuker terus sampai dia pas. Aduh, tapi amazingnya kalau aku dengerin lagu-lagunya Gea Indrawari, otomatis pengen nyelam ke liriknya, Ge. Itu otomatis tanpa, ngerti kan? Karena kita kan kalau misalkan denger lagu pertama kali ya, kayak misalkan 1000 kali nih, aku pertama kali denger aku cuman ya joget-joget aja gitu, nggak. Tapi entah kenapa, langsung pengen deep dive ke dalam lirik. Mungkin itu ya yang karena kamu benar-benar susun dengan sedemikian rupa dan dengan jujur, jadi langsung bisa nyambung ke orang. Aku kebayang gini, Ge, setelah album Berdamai, pasti banyak yang curhat sama kamu. Banyak banget, Kak. Bener-bener setiap hari tuh aku kayak, mungkin orang jadinya ngerasa aku bisa dicurhatin ya. Karena, oh Gea juga udah mengalami ini, Gea pasti mengerti ini. Dan aku sangat welcome, aku sering banget, Kak, ngebales-balesin DM orang yang nge-DM aku. Gea, hari ini aku gini, hari aku berat. Gea, aku akhirnya memutuskan resign karena denger lagu kamu, terima kasih karena udah membuat aku memilih diriku sendiri. Iya. Banyak yang pengen suicide. Oh my God, oke. Terus cerita sama aku bener-bener berhenti. Di titik aku udah mau melakukan itu, aku berhenti karena denger lagu kamu gitu. What? Oh my God. Kayak it's just a song gitu loh. Tapi aku nggak nyangka akan se-powerful itu. Buat aku itu hanya curhatan aku, tapi aku nggak nyangka itu akan jadi kekuatan buat orang lain. Dan banyak juga yang bilang aku direkomendasiin lagu ini sama psikiater aku, gitu. Jadi kayak thank God lagu aku bisa jadi obat juga gitu loh. Tapi kalau Jiwa yang Bersedih sama Teram ini aku itu benar-benar bisa bilang aku kesambet sih nulis liriknya, benar-benar kesambet sih kayak. Aku nggak pakai HP. Jadi nih. Berapa lama tuh biasanya kalau dia nulis? Langsung, Kak, biasanya. Oh gitu. Iya, karena aku bilang tadi aku nggak bisa dipaksa nulis, jadi begitu aku duduk biasanya langsung jadi. Hubungan Gea sama fans gimana sih? Baik banget. Baik banget ya. Sampai sekarang kita masih Gelways.
Ingat nggak kakak kebarbaran itu 8 tahun yang lalu? Iya. Masih kita masih anniversary bareng Ya ampun, gitu. lucu banget. Dia ada yang mau disampaikan nih, pasti fansnya pada nonton nih. Pengen ngomong apa sih ke Buat fansnya? Galways, pokoknya terima kasih sudah membersamai aku. Terima kasih sudah jadi alasan aku pengen berkarya. Terima kasih sudah jadi orang pertama yang mendengarkan lagu aku. Bahkan ketika lagu aku gak ada yang dengerin. Bahkan mungkin ketika lagu itu biasa aja, buat kalian itu luar biasa. Pokoknya terima kasih, semoga semua kebaikan kalian dibales sama Tuhan, kembali lagi ke kalian. Kasih sayang yang kalian kasih ke aku dibalikin lagi, jadi kasih sayang buat kalian. Aduh, amin banget sih, amin banget. Soalnya gini loh, aku selain yang tadi kamu bilang ya, ada orang nge-DM kamu mungkin dari fans. Tapi kalau kita lihat di ini video-video kamu di YouTube deh, lagu kamu deh, komen-komennya aja tuh udah deep banget gitu loh. Nah, tapi ada satu komen menarik nih di visualizernya 1000 kali. Oh iya, ada aku belum lihat. Belum lihat gimana? Ya, jadi komennya tuh ada fans kamu yang bilang dia itu tidak mikirin kayak lagu ini harus viral, harus apa. Tapi kamu tuh benar-benar jujur, kamu tuh benar-benar ngelakuin apa yang kamu mau. Yang bener gitu. Bener lah Kak, bener. Aku setelah Jiwa yang Bersedih, itu benar-benar satu album aku terapkan ke kehidupan aku. Kayak yang aku bilang di Teramini, yang bukan untukmu bukanlah untukmu. Ya kalau memang belum saatnya viral ya udah nggak apa-apa gitu loh. Jadi aku sekarang setelah album ini tuh banyak banget kasih Kak ya, direction baru di hidup aku. Jadi kalau dulu aku kan ambisius. Kalau aku nggak dapet ini aku marah, aku nangis, aku apa gitu. Kalau sekarang aku lebih lega gitu. Apa karena aku lebih tua ya sekarang? Oh, enggak ya? Enggak. Kamu nggak bisa ngomong tua kalau sebelah aku. Terus kan gini Kak, setiap lagu tuh ada pasarnya. Okay. Setiap lagu itu ada rezekinya. Banyak kok penyanyi yang udah gede banget juga dari 10 lagu. Mungkin ada kok beberapa lagu side B yang orang juga nggak tahu, ya itu namanya rezeki yang dibagi sama Tuhan gitu kan. Kayak kalau dia mulu yang naik lagunya, ya orang lain nggak kebagian rezeki dong gitu. Jadi itu tuh nggak apa-apa banget. Aku cuman berusaha jujur, aku bikin musiknya sebaik-baik mungkin supaya nanti pas didengar enak, kayak gitu, didengar sesama musisi nggak malu-maluin. Jadi kayak ya udah aku berusaha jujur aja, terserah. Mau orang komentarin apa kan itu pendapat masing-masing, nggak masalah. Enak banget ya berkarya kayak gitu ya. Enak sekarang, tapi kalau dulu juga udah Kak. Iya benar. Perjuangannya juga 10 lagu loh Kak, 10 lagu. 10 lagu. Ada yang naik. Lagu pertama aku yang lumayan streamnya lumayan itu Rasa Cinta Ini aja tuh after 2 tahun. Baru lagunya lewat-lewat di TikTok kayak gitu. Aku ngomong-ngomong dulu ya. Apa sih yang Anda gini? Aku kebayangin nih Gea waktu masih kuliah musik gitu. Ya kan? Kamu kan tentu punya banyak harapan, punya banyak impian di industri musik segala macam. Nah, sekarang kamu setelah menjalani sekian lama nih sebagai seorang singer-songwriter gitu, sebagai seorang profesional, apa sih hal-hal yang I wish gue tahu nih sebelum gue terjun ke dunia industri musik nih? Yang aku harap aku tahu dari dulu itu adalah kita itu rilis lagu bukan untuk nyenengin semua orang. Jadi rilislah apa yang memang keluar dari hati kita, yang sesuai sama hati kita gitu. Karena Kak, lagu aku pun misalnya nih Jiwa yang Bersedih, orang-orang pasti taunya Jiwa yang Bersedih ya lumayan lah, salah satu lagu yang gede. Tapi di kalangan tertentu lagu itu ya udah didengerin aja gitu. Kayak kita tuh nggak akan bisa memaksa misalnya segmen-segmen tertentu untuk suka sama lagu kita. Jadi rilis aja. Itu penting ya? Itu penting, itu yang pertama. Dan kedua, I wish aku dulu tuh lebih membranding diri aku tuh secara whole package gitu. Jadi nggak yang hari ini aku kayak gini, besok aku kayak gini, persona aku kayak gini gitu. I wish dari awal aku rilis
sepaket dengan lagu aku udah tahu warna dan kedepannya akan kayak gimana. Itu yang harus penyanyi-penyanyi sekarang pikirkan. Tuh guys ya, ini waktu aku tuh udah bilang, Gea itu bukan penyanyi biasa ya. Gea itu juga selain penulis lagu, dia juga punya filosofi-filosofi yang sangat patut untuk kita ikuti. Anaknya overthinking loh. Oh iya, overthinking ya. Tapi mungkin gara-gara overthinking itu juga lirik-lirik kamu tuh segitunya bisa nyampe gitu loh ke orang. Oh iya, itu iya betul. Gak sih? Dipikirin ya, tapi keren banget sih. Nah, Ge, aku sekarang mau ngomongin tentang vokal nih, Ge. Oke. Kamu gimana sih pendekatan kamu terhadap vokal? Kita ngomong di single terbaru deh, 1000 kali. 1000 kali. Aduh. Apa pendekatan kamu kepada 1000 kali yang berbeda dengan pendekatan kamu di Berdamai? Susah banget nih Kak. Aku sampai sekarang belum bisa bawain 1000 kali dengan baik dan benar. Aduh, kenapa tuh? Karena secara teknis temponya cepet banget. Itu temponya cepet banget. Dengan nada dasar segitu tuh agak keteteran sebenarnya dibawain. Tapi kalau misalnya temponya dilambatin, vibes-nya nggak dapet. Gitu. Vibes yang aku mau deliver ke orang, aku maunya perasaan jatuh cintanya tuh segini misalnya. Kalau temponya dilambatin, nanti kerasanya cuma segini doang. Gitu. Gitu. Dan kalau misalnya di Berdamai, aku harus ngomong. Aku harus kayak apa ya istilahnya, ini loh aku sedih gitu. Tapi kalau misalnya di 1000 kali, kalau aku boleh bilang Asbun, itu tuh kayak aku harus ngawang. Nyanyinya aku harus kayak, tau gak sih, aku harus gak ada pikiran. Justru? Harus gak ada beban. Oh gitu? Iya, kalau misalnya aku nyanyinya pakai beban ya gak jatuh cinta dong. Oh iya, bener. Kalau Berdamai aku beban banget. Karena aku bener-bener kayak, jatuh bangun dan berdarah-darah. Harus gitu. Tapi kan 1000 kali, cukup aku milikmu dan kamu milikku. Kalau aku ada bebannya kayak cukup aku milikmu dan kau kayak iya. ngapain lo gitu. Iya. Oh gitu ya. Itu kan hal-hal yang sebenarnya sepele ya Kak. Tapi itu kalau diulik lagi tuh krusial gitu. Itu sih di situ secara teknis. Iya. Itu teknisnya. Siapa lagi ya, secara feeling juga kalau manggung tuh susah banget Kak. Karena bayangin aku mau Berdamai dan setlist jatuh cinta tuh kayak itu dia tuh. Jadi aku nyanyinya harus pakai dress rok panjang atau rok mini ya. Iya. Kayak gitu. Itu sih. Aku kebayang ya, kamu kan orang yang penulis lagu, kamu juga sensitif sama lirik, kamu gak mau diganti-ganti segala macam. Berarti aku kebayang kamu tuh orang yang sangat peduli juga sama visual, aspek visual saat kamu manggung, kayak kostum gue, warna baju gue, rambut gue, make up pun sampai semua gitu ya. Itu whole package aku bilang tadi. Itu satu kesatuan, kita nggak bisa misahin itu dari lagu. Jadi kenapa Taylor Swift setiap kali dia ganti era, looknya ganti? Karena mendeskripsikan isi lagu itu nggak cuman dari nada dan lirik, tapi dari the whole performance. Cara kita gesture kita gitu. Kalau aku bawa 1000 kali pakai ball gown gede kan ya nggak nyambung juga gitu. Jadi penting menurut aku. Itu harus diperhatikan sih. Aku ya nggak tahu orang yang mungkin ya udah gue santai kok gitu. Iya, tapi kamu menikmati dong, maksudnya itu part of your creation kan? Mau nikmati banget sih Kak. Nentuin baju, nentuin rambut, itu part of your creation gitu loh. Itu seru. Saat akan bertemu dengan para fans di panggung, mau menyuguhkan apa? Kalau songlist gimana? Kamu bikin juga? Songlist aku ada dong, tapi lagu-lagu aku semuanya gitu. Itu kamu pikirin gak tuh kayak Pikirin. Jadi misalnya di lagu pertama orang karena masih excited, kita boleh nih kasih lagu yang orang gak tahu-tahu banget. Mungkin orang lagu pertamaku tuh biasanya bucket list. Firstnya gak ada yang tahu. Jangankan bucket list, terima kasih sudah bertahan. Firstnya juga orang gak ada yang tahu, gak peduli. Yang penting di first orang dengar, di ref orang bisa nyanyi. Nah itu, aduh detail banget ya aku ya ternyata aku cerewet. Jadi tuh. Itu
oke, kita bakar dulu semangatnya. Kalau kita bakar gini, aku apalagi lagu pertama biasanya aku ngedance Kak. Gitu. Jadi aku pengen orang yang datang, happy melihat Gea gitu. Iya. Setelah itu kayak lagunya mulai ke berdamai tapi yang masih ringan-ringan. Ada judul lagu aku Masa Mudaku Habis. Terus aku medley sama Melangitkanmu. Kenapa di medley? Karena dia lagu Masa Mudaku Habis kepanjangan dan diulang-ulang. Jadi kayak kita medley aja. Bukan kita medley sih, jatuhnya kayak langsung dipotong, langsung disambung tanpa ada ngomong dulu kayak gitu. Iya. Segitunya Kak. Cuma pikirin tuh. Iya, tapi nanti setelah aku selesai manggung, aku pengen perasaan yang didapatkan orang-orang adalah perasaan lega dan perasaan kayak habis buang nafas kayak habis menghela nafas kayak gitu. Maka 3 lagu terakhir aku tuh Setengah Mati, Teramini, Jiwa Yang Bersedih. Dipikirin bener-bener tuh ya ininya, moodnya, semuanya. Aku berantem sama MD aku kayak udahlah, Jiwa Yang Bersedih jangan lagu terakhir, lagu satu sebelum terakhir. Habis itu kita closing pakai lagu happy gitu ya. Nggak mau. Aku nggak mau orang hal terakhir yang mereka dapat dari penampilan aku tuh lalayenya doang. Aku pengen ada maknanya. Aku pengen mereka kayak di nonton penampilan aku tuh nggak cuman just another concert gitu. Enggak, aku mau di nonton Gea. Ini gue dapet konseling nih gitu. Gue kayak akhirnya nonton Gea tuh healing ya gitu. Iya. Kecuali nanti eranya udah beda lagi. Mungkin akan aku acak-acak lagi sih setlistnya. Keren. Itulah makanya aku tuh selalu penting ya. Kalau di channel itu selalu bilang ya ke teman-teman yang nonton, banyak mereka yang pengen jadi penulis lagu juga, pengen jadi penyanyi juga. Kita dengar sendiri ya dari orangnya ya bahwa Gea itu nggak cuma nyanyinya doang, tapi nulis lagunya, mikirin liriknya, mikirin aransemen musiknya, sampai kostum, sampai songlist juga deh ya. Gea tuh ikut terlibat dan ngebayangin gitu loh apa yang mau disuguhin ke audiensnya. Nah itu yang menurut aku pelajaran yang penting banget sih. Ge, menurut kamu iklim dunia musik Indonesia sekarang kayak apa sih, Ge? Seru ya. Warna-warni banget. Kita nggak bisa tebak orang Indonesia tuh sekarang sukanya lagu yang kayak gimana. Nggak bisa tebak? Nggak bisa tebak dong gitu. Bayangin setelah kemarin era pop ballad, tiba-tiba masuk sempet aku yang rada-rada pop folk, tiba-tiba hipdut. Iya gak sih? Iya kan? Tiba-tiba hipdut. Habis itu timur. Iya banget. Kayak ini orang sebenarnya lagi suka apa gitu. Iya bener sih. Nggak bisa tebak banget ya. Tapi balik lagi, kalau misalnya udah ada satu genre atau satu lagu yang istilahnya naik, biasanya kan yang lain akan mulai mengikuti tuh kayak kayaknya ini era ini deh, kita akan coba kesini ya. Saran dari aku boleh, nggak apa-apa. Aku juga waktu itu melihat era juga kok. Waktu itu kayaknya udah bukan eranya lagu-lagu cinta, makanya aku masuk di Jiwa Yang Bersedih itu kayak eranya bercerita tentang mental health. Itu boleh banget ngelihat pasar lagi suka apa saat itu tuh boleh banget. Tapi balik lagi, jujur ke diri kamu, jangan maksain. Jangan, kamu nggak bisa bikin lagu yang kayak gini kamu paksain gitu. Nanti jadinya nggak works juga sih menurut aku. Nggak works. Ini topik yang penting yang selama podcast obrolan kita ini tuh sering banget kita tekankan ya. Jujur apa adanya aja gitu, apa yang ingin kamu sampaikan gitu. Iya, orang banyak kok lagu yang naiknya 10 tahun lagi. Iya dong, bener. Pasti ada aja. Aku tuh percaya ini Kak, nggak ada lagu tuh yang nggak enak. Lagu tuh semuanya enak. Mungkin masalahnya cuma selera. Sama kayak kalau didengar sekali, belum nyangkut ya notasinya. Tapi kalau didengar 10 kali itu juga akan nyangkut. Pasti nyangkut. Sadar nggak? Misalnya kita bilang gini, apa sih lagu ini? Lama-lama kita humming. Iya kan? Lama-lama kita humming sendiri. Itu tuh lagu, semua lagu enak. Semua lagu aku bilang ada pasarnya. Pasti ada orang yang seleranya tuh mengacu kepada satu genre atau satu lagu tertentu. Terbakar kan kalian? Terbakar kan semangatnya dengerin Gea tadi barusan? Tenang, saya sudah pernah mengalami segalanya. Nyanyi tidak ada yang nonton. Nyanyi yang nonton cuman 7 orang dan itu anak fanbase semua. Nyanyi cuman ya karena aku basicnya juga dulu penyanyi kafe dan kayak ya udah aku nyanyi, orang makan pergi gitu. Jadi aku mentalku kayak udah tahan banting ya gitu. Tapi after idol kan berat ya Kak.
Berat banget ya punya dapat event yang bukan festival besar gitu. Itu juga berat gitu. Jadi kenapa aku bisa mengatakan ini ke kalian, kayak mungkin orang bilang Rumah ngomong enak gitu. Enggak, udah dialami semuanya, makanya aku bisa ngomong kayak gini. Kalau Gea boleh cerita, yang Gea anggap rock bottom Gea sebagai musisi itu inget nggak di masa apa atau apa gitu? Atau boleh di-share gak sih? Pengen tahu aja gitu. Boleh. 2022. Ada apa 2023. Itu kayaknya kan pandemi tuh udah selesai. Waktu masa pandemi tuh aku sebenarnya denial sih, kayak ya udah gitu, nggak manggung nggak apa-apa karena kan memang lagi nggak ada yang manggung gitu kan. Terus jadinya aku sempat switch jadi content creator kan. Waktu itu aku sempat coba-coba jadi content creator. Nggak maksain juga karena aku juga sebenarnya suka content creating, tapi sampai sekarang pun get ready with me. Get ready with me guys. Ayo. Kayak gitu. Tapi waktu itu denial. Nah setelah pandemi selesai, teman-teman udah pada manggung lagi semuanya. Di situ aku ngerasa kayak oke, ini tuh aku tuh kaki aku belum tegak sebagai penyanyi di Indonesia. Aku tidak dihitung penyanyi di Indonesia. Aku Gea TikTokers, Gea host gitu. Sampai terakhir aku tuh ada nyanyi di satu program Kak di RCTI reguler. Itu sebenarnya berat banget sih untuk aku karena itu programnya bagus. Jadi programnya kayak ini loh Kak, sambung-sambung lirik gitu. Jadi kayak games. Itu seru banget. Cuman emang tayangnya tuh midnight, kayak jam 11 malam. Soalnya kan aku udah lama gak nyanyi dan kayak mengisi waktu luang aja gitu, kayak ya udah akhirnya aku ikut. Tapi kayak itu sebenarnya bukan jati diri aku yang sebenarnya gitu loh. Karena itu jatuhnya kayak aku cuma backing vokal gitu. No offense ya, aku suka banget acaranya, bahkan aku kayak aku pengen ikutan jadi peserta gitu sebenarnya. Tapi deep down aku kayak kok gini banget ya gitu. Kok aku sampai harus mengalami titik ini ya gitu. Nah, mungkin itu juga salah satu yang memicu aku menulis Jiwa yang Bersedih. Gitu, itu aku kayak aku udah nggak diingat lagi sebagai penyanyi. Tapi apa yang membuat Gea waktu itu ya terus bergerak, nggak berhenti? Udah deh gue stop aja gitu, gue pulang ke Jogja gitu. Mau gimana pun kan aku belum meninggal, aku masih hidup. Hidup aku akan terus berjalan. Mau aku jadi penyanyi nggak jadi penyanyi, aku tetap harus hidup. Daripada aku hidup dengan tidak melakukan apa yang aku mau, nulis lagu dan rilis lagu, yang mending aku rilis lah gitu. Jadi kadang tuh untuk bangkit dari saat-saat terendah tuh menurut aku sesimpel kayak kita ya udahin dulu aja semua hal. Ya udahlah gitu. Lakuin aja apa yang mau aku lakuin. Iya, bener sih. Ya udahlah. Let it be aja gitu nggak sih? Dan terima. Aku harus terima. Iya benar. Aku nggak boleh denial. Aku harus. Ada lagu aku Kak judulnya Berdamai, di situ. Aku nulisnya terima bukan ini saatnya, terima bukan kaulah orangnya gitu. Terus aku tulis lagi, jika segalanya dikabulkan, kau lupa caranya untuk berdoa. Jadi kayak aku juga remind diri aku sendiri, udah saatnya ini gak sih lebih jadi orang yang religius gitu. Nah ngomong religius dan sekarang lagi bulan Ramadan, seberapa penting sih spiritualitas buat diri Gea gitu? Maksudnya dengan lagu Melangitkanmu gitu kan? Penting Kak, penting banget. Setelah lagu Melangitkanmu itu aku tersadar kalau aku pengen tiap tahun umroh gitu. Harus ada saat-saatnya aku menjaga hubungan baik dengan Tuhan aku. Ya meskipun aku muslim ya, jadi setiap hari aku tetap harus sholat gitu kan. Ada titik-titik tertentu yang aku mau bentar deh dunia stop dulu. Aku mau bersyukur. Aku harus bersyukur sama apa yang aku dapat. Aku harus meminta lagi. Ya kan Tuhan maha besar ya Kak. Kita mau minta apapun bisa dikasih gitu.
ada saatnya untuk aku meminta yang kayak gitu-gitu. Jadi di bulan Ramadan ini sebenarnya aku kemarin umroh, inspirasiku tuh banyak banget nulis lagu. Cuman satu, aku nggak mau dibilang aji mumpung kayak umroh cuma mau bikin lagu terus enggak aku nggak kayak gitu. Jadi ada aku simpen aja buat kapan-kapan gitu. Terus apa ya? Penting banget sih. Ini aku tuh sebenarnya pengen ngomong banyak tapi aku takut dibilang terlalu kultum dan menggurui. Kayak aku kayak masih banyak kekurangan aku secara spiritualitas. Tapi kamu selalu gitu atau baru-baru ini aja kamu gitu? Selalu sih. Aku memang dari kecil tuh diajarin keran rezeki itu. Gimana pun juga yang megang kan Tuhan. Minta doa, sholat, baru kerannya lancar. Gitu. Jadi kalau bisa sesibuk apapun jangan ditinggalkan gitu. Belum sempurna, masih banyak kurangnya, tapi setidaknya aku mencoba gitu. Nah, karena aku menjaga si spiritualitas aku itu juga aku bisa legowo dan berdamai dengan segala hal, Kak. Secara tidak langsung. Penting banget sih. Itu penting banget sih. Aku percaya sih apalagi ya dengan iklim industri kita ya. Yang sangat penuh ups and downs, sangat penuh pergulatan dan kompetitif juga. Kita sih perlu sebuah jangkar ya, yaitu yang mana aku setuju banget sama kamu, yaitu spiritualitas sih, dimana kita bisa lebih legowo, bisa lebih ngejalanin lebih kuat gitu loh. Makanya akhirnya aku juga gak nyangka akan rilis lagu religi, tapi ya itulah yang aku rasakan, dan di titik itu aku sadar kan aku nulisnya, ku akui kelemahanku gitu loh. Jadi apapun yang kamu siapapun kamu, mau kamu pejabat, mau kamu superstar, mau kamu siapapun, kamu manusia, kamu lemah, kamu tuh butuh Tuhan gitu. Jadi aku nulis ku akui kelemahanku, tiada yang lain selain dirimu, kan aku kayak la ilaha illallah. Iya benar. Ya kan? Aku baru tadi mikir ini ada lirik ini tuh. Itu benar-benar dari la ilaha illallah. Terus subhanallah, lirik terakhirnya segala puja-puji melangitkanmu, itu kan aku ambil dari subhanallah, segala puji bagi Allah. Cuman kan aku gak mau frontal banget terlalu Allah gitu. Jadi itu aku tulis itu. Jujur ya Ge, banyak hal yang terkuak aku baru tahu tentang Ghea Indrawari itu dari obrolan ini, hari ini. Dan itu membuat aku makin kagum sama seorang Ghea dan juga karya-karyanya Ghea. Aku senang banget sih. Kita sampai ke segmen terakhir Ghea. Kita akan ngomongin spesifik tentang vokal ya Ghea. Yes. Ini harus banyak belajar. Okay. Ini dia. Ghea. Yes. Lagu-lagu kamu tuh kan aku nggak tahu ya. Aku nggak bisa ngebayangin lagu kamu kalau yang nyanyi bukan kamu. Oh iya sih ya, karena suara aku aneh ya Kak. Bukan aneh. Tapi there's something about the way you sing ya, yang menurut aku tuh bisa masuknya tuh enak dan mudah banget masuk ke dari telinga dan jatuh ke hati. Ini aku selalu menerapkan hal nyanyi itu kita bukan mau orasi. Jadi kadang teknik itu dikesampingkan dulu aja, yang penting itu lagu nyampe masuk kuping orang, nyampe ke hatinya. Dengan cara apa Ge? Dengan cara diresapi liriknya. Iya, biarkan seluruh tubuh kita dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh nyanyi. Semuanya tuh menyampaikan apa yang lagu itu, apa yang tertulis di lagu itu, kayak gitu. Terus gini Kak, orang tuh sering meremehkan aku. Aduh, gimana? Meremehkannya gini, Ghea sih tekniknya biasa-biasa aja ya gitu. Tapi begitu misalnya ada teman aku atau siapa yang nyobain misalnya nyanyi Teramini atau nyanyi apa, ternyata susah ya Ghea gitu. Sometimes it's not about the technique guys. Betul. Tuh karena suara aku tipenya tuh kayak gini. Jadi mau aku belting sampai pinggang aku mau udah sekeras batu gini juga aku kedengarannya akan effortless gitu. Padahal sebenarnya aku juga mencoba di nada-nada tinggi, aku juga mencoba belting dan segala macam kayak gitu loh. Jadi itu semua sulit. Apalagi aku nyanyi sambil ngedance supaya dia nggak getar-getar, suaranya tuh sulit. Jangan sampai effort. Iya, bener. Dan aku masih belajar terus sih Kak, belajar terus itu. Nah kan tadi aku sempat bilang nih, Celine bawain Teramini dan dia sempat nanya sama kamu, apa yang kamu bilang ke Celine? Aku bilang, Celine suaranya udah bagus banget, tapi dirasain lagi ya liriknya. Mungkin kamu nggak berada di posisi ini sekarang, kamu nggak lagi sedih. Tapi coba deh kamu
ceritain, kamu yakinin orang lain tuh kayak aku nih lagi merasakan ini loh. Aku tuh lagi dalam tahap ini gitu. Jadi aku bilang sama dia, boleh kok di depannya bisik-bisik dulu gitu. Baru nanti nggak harus kamu dari awal udah teriak tuh nggak harus. Dari bisik-bisik dulu, nyanyinya agak dipatah-patah, diputus itu boleh. Kasih aksen di kata yang ini, kata apa sih yang pengen kamu bilang ke orang? Aku nih lagi jatuh gitu. Jangan loh kita nyanyi jatuh bangun dan berdepan. Di mana jatuhnya? Jatuh. Ya kan gitu. Kalau Mas Ifnat gitu kan. Oh iya Saidra juga kayak gitu kalau ngajarin gitu kan. Iya betul. Kayak gitu. Jadinya aku titip aja ke Selin karena suara mereka tuh udah bagus banget. Aku nggak cuma Selin akhirnya. Minggu ini belum tayang nih. Ini masih lama kan tayangnya. Kinan. Itu juga kemarin aku dengar meskipun bukan lagu aku ya yang dibawain. Aku akhirnya ini dinamikanya aku bilang. Kadang ya Kak, kita kalau nyanyi sendiri tuh mau jaga pitch aja susah. Tapi kalau kita dengar orang, kita bisa tahu ternyata ini ya yang harus diperhatiin gitu. Bukannya sok menggurui ya, tapi begitu dengar kayaknya ini deh gitu. Kalau tips mau cover 1000 kali, tipsnya apa? Apakah yang ban kempes. Ban kempes yang banyak karena nafasnya ngap-ngap banget. Rapet ya, karena rapet ya. Rapet dan ini apa? Mama. Tuh, dengerin tuh, Gea tuh. Itu kalau enggak pemanasan, udah deh pitch-nya kemana-mana. Ini kalau hari ini aku disuruh nyanyi pasti pitch-nya kemana-mana, aku lupa pemanasan. Gak mungkin lah. Tapi aku penasaran deh, Ge. Ya. Aku tuh inget banget vokal kamu zaman 2018 sama vokal kamu sekarang tuh beda tapi Ge. Apa yang kamu lakukan sih untuk terus mengasah vokal kamu, ada gak sih? Aku pemanasan tuh wajib ya Kak. Pemanasan meskipun satu hari aku lagi nggak manggung, aku tetap pemanasan. Karena itu buat iniin otot ini aku kan. Kita kan atlet. Penyanyi kan atlet. Pernah dilatih sama Indra Aziz ya? Pernah dong. Top 5 loh gini-gini. Sama coach Indra Aziz. Aduh. Itu namanya pemanasan tuh tetap. Segala jenis ya Kak. Begini gitu-gitu tuh aku setiap hari. Itu nggak boleh absen. Yang Kakak ajarin tuh aku nggak absen. Meskipun aku lagi nggak manggung. Terus abis itu aku belajar dari aku evaluasi lah. Misalnya suaraku getar, berarti aku sambil nyanyi itu diafragma aku harus lebih kencang lagi gitu. Jadi meskipun aku lompat-lompat suaranya nggak ini. Terus misalnya suara aku cepet abis, ya udah aku salah, nyanyinya jangan dari sini, nyanyinya dari sini, kayak gitu-gitu. Evaluasi gitu. Terus jam terbang juga nggak sih Kak? Banget sih, jam terbang sih. Kalau misalnya udah nyanyi seminggu udah enak tuh. Nanti kalau udah nggak nyanyi sebulan, aduh gimana nih gitu. Tuh guys, ya kan, ini yang aku tuh seneng banget ya, kamu ngomong hal ini kepada audiens penonton semua, biar kalian juga tahu ya. Maksudnya ya kita denger Gea tuh gampang dengernya, kayak nyaman banget. Tapi di balik itu semua ada banyak hal yang Gea sebagai profesional juga benar-benar lakuin ya Gea. Nah, itu nggak bisa itu penyanyi nggak latihan tuh selesai sih Kak. Selesai sih. Nggak dilatih, salah produksi suara itu pita suaranya selesai. Thank you banget loh Gea udah menyampaikan ini aku coba untuk siarkan kepada audiens kita nih. Dan kalau bingung latihannya gimana sih, ke Coach Indra Aziz aja ya. Terima kasih banyak ya. Aku saya produknya. Luar biasa. Aduh, aku terharu Gea. Oke, Gea, bocoran nih. What's next? Dari 1000 kali, apakah ini menuju next album? Bocoran. Menuju next album. Oh my God. Era baru Gea Indrawari. Aduh. Kan hidup ini nggak selamanya tentang berdamai aja kan Kak. Namanya manusia bisa ngerasain cinta, patah hati, merasa terbuang dan itu semuanya aku rangkum di album baru aku nanti. Apa yang bisa dibocor? Apakah ada collab? Itunya aku belum bisa bocorin. Belum bisa bocorin. Tapi yang pasti akan ada lagu bahasa Inggris.
Oh. Lagu berbahasa Inggris pertama aku. Iya ya. Aku belum pernah rilis lagu berbahasa Inggris. Ya pernah sama Reza Dharma Wangsa, tapi itu jatuhnya kayak aku kolaborator kan. Iya. Nah, kali ini aku yang nulis, aku yang menyanyikan gitu, dan ada di album aku gitu. Berapa lagu? Bahasa Inggrisnya? Enggak, album bisa dibaca enggak? Bisa. Pengen Kita tahu. 10 ya niatnya ya. 10 termasuk 1000 kali gitu. Udah berjalan? Udah masih beberapa persen tapi udah, maksudnya udah jadi lagunya, udah terpilih gitu. Masih diproduce lagi ongoing, lagi ada yang mau dilempar dulu stringnya gitu. Wah, bulan apa targetnya? Pertengahan tahun ya. Pertengahan tahun ya. Showcase, konser Akan ada di Malaysia. Wah. Itu tanggal 8 Mei di ZEP. Judulnya Rasi Jiwa. Dateng. Itu nanti intimate sih Kak sebenarnya, karena kan aku baru konser yang pertama di Malaysia. Jadi aku pengen kenalan sama teman-teman yang di Malaysia. Ada Alan. Makan lagu-lagu aku. Terus udah itu. Kalau di Jakarta sebenarnya aku pengen showcase lagi sih, karena kan waktu itu aku ada showcase album yang pertama, alhamdulillah Kak, rame waktu itu. Jadi aku pengen lagi showcase yang kedua, tapi kita lihat ya. Siapa tahu rezekinya konser ya. Iya dong. Aduh. Ramein dulu lagu aku ini, hari ini lagi masuk lagi viral 1000 kali. Terus gitu. 1000 kali ya. Aduh. Lagi banyak yang bucin ya. Yang pasti sih aku, Ge. Ini soundtrack aku sama istriku pokoknya. Halo istrinya Mas Aziz, tolong didengar lagunya. Ge, apa dari hasil obrolan kita sejauh ini ya yang belum sempet kamu sampaikan, tapi kamu ingin sampaikan, ada gak sih? Aku pengen menyampaikan untuk musisi dan penyanyi, terutama penyanyi dan musisi yang ingin berkarya. Jadilah diri sendiri. Jangan dengarkan kata orang lain. Jangan bikin orang tuh ngatur apa yang mau kamu lakuin. Gitu. Misalnya dari list lagu, lagunya mirip ya sama lagu ini. Kalau memang ngerasa nggak jiplak nggak apa, semangat aja mempromokan, jangan down, jangan apa-apa. Mau rilis lagu jenis apapun rilis aja, buktinya banyak genre-genre baru yang ternyata hype gitu. Jangan takut. Penting banget itu, kayak thank you banget ya Ki udah mampir kesini. Aku doain pokoknya semuanya lancar, albumnya lancar, keluar semua pekerjaannya dari mixing, mastering segala macam beres. Amin. Ya John, mukanya pusing. Iya, mukanya udah stres. Mukanya stres dia. Ya tapi ini sih dari ini berarti single pertama kan? 1000 kali. 1000 kali dari album single pertama ini. dari album baru. Ini sih udah ada semacam foreshadowing what's coming nih ya. Benar. Dari seorang dia Indrawari yang mana aku tunggu banget. Dan juga showcase-nya. Mohon kritik dan sarannya ya. Kritik dan sarannya. Iya, baik. Aduh. Yang pasti aku hanya akan menikmati tanpa mikir kritik karena emang lagunya sangat mengena di hatiku. Amin. Terima kasih. Ya, makasih banyak ya. Thank you. Kita menutup podcast ini dengan ngomong bebaskan suaramu sama-sama. Yuk. Oke? 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye-bye. Ya, thank you. Thank you loh, aku seneng bisa kesini.